Pak John, Pak Kianli, Pak Jamin, Ibu Let, Bapak Limni Pagi. Harjani. Oke, Hmm. ya kita doa, kita Pagi mulai. semuanya Bu Yeni. Ya, Ibu. Terus Bapak yang baik, Bapak yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan, penyertaan-Mu, dan kami rasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Sepanjang malam tadi, Tuhan melindungi kami dengan kasih-Mu sehingga kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji, menyembah-Mu. Mari Tuhan Kau tolong kami, perbarui hati pikiran kami ya Tuhan. Sehingga puji-pujian yang kami sampaikan boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Amin. Terima kasih Pak Kira. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami satu persatu Tuhan dengan mujizat-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Roh Kudus, Kau Allah yang baik. Yesus Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang
mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Yesus. Bapa, kami hanya berharap kepada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ingin berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami takhir ya Tuhan. Jadikan kami layak untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ya Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Bapa di surga, layakkanlah kami ya Tuhan untuk dapat memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini ya Tuhan. Jadikanlah kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami berdoa dan berharap kepada-Mu. Kami percaya Engkau pasti menjawab doa-doa kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu.
tidak tadi pagi Tuhan, kami percaya Engkau telah berada bersama-sama dengan kami. Sungguh besar setia nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Urapi kami. Sungguh besar setia nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia. Mari semua nyalakan mikrofonmu, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Keluarkan suaramu, panggil nama Yesus. Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari ketika kita bisa berbahasa lidah, mari berbahasa lidah. Oh ya Ramashika Ramayana Ramayana. Haleluya. Oh terpuji Haleluya. Haleluya. Tinggikan nama-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami panjatkan pada pagi hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saudara kasih dalam Tuhan yang percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan kita, satukan hati kita. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Katakan Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Angkat tanganmu, katakan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian dan syukur layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
kemuliaan hanya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan, hanya layak bagimu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pengurapan-Mu pada pagi hari, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Shalom Bu. Shalom. Shalom Ibu. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat apa pagi hari ini. Kami akan melakukan firman Tuhan. Kami memberikan firman Tuhan. Kita berkata di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman pagi hari ini sama dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya 23, 24, dan 25. Bagian dari ayat ini ada dalam perikop yang berjudul penderitaan Kristus sebagai teladan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata teladan, ya, kata teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model, gambar, atau patokan yang dapat diikuti. Teladan bukan hanya berbicara tentang penampilan dan kemampuan, tetapi lebih kepada prinsip hidup dan karakter baik tentunya yang dapat berpengaruh bagi orang-orang sekitar melalui sikap, tingkah laku, tutur kata, kasih, loyalitas, dan komitmen. Di era digital saat ini, Bapak Ibu, ya, menjadikan Kristus sebagai teladan dalam bersikap ya masih sangat relevan tentunya ya. Ketika kita memilih untuk tetap sabar di tengah kemarahan, tetap mengasihi di tengah kebencian, dan tetap berintegritas sekalipun semua sudah enggan untuk melakukannya. Surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada umat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil, yang sekarang wilayah Turki modern. Mereka adalah orang-orang percaya yang hidup sebagai minoritas dan sedang menghadapi penganiayaan, tekanan sosial, dan ketidakadilan, baik dari pemerintah, masyarakat umum, maupun di lingkungan kerja mereka.
Pada masa itu, perbudakan masih menjadi sistem sosial ya, yang umum. Perbudakan merupakan institusi umum dan legal di Kekaisaran Romawi. Para budak bisa berasal dari tawanan perang, bisa dari orang hukuman atas kejahatan, atau keturunan budak. Dalam Kekaisaran Romawi pada saat itu, ya jumlah mereka cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Dalam hukum Romawi, seorang budak bukanlah manusia, melainkan eh, barang. Ya. Mereka tidak memiliki hak dalam hukum. Dengan demikian, seorang budak tidak dapat memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri. Banyak orang Kristen, ya Bapak Ibu, saat ini banyak orang Kristen juga seperti hamba atau budak yang secara hukum tidak memiliki kebebasan dan sering mengalami perlakuan yang tidak adil dari tuannya. Yang akan mampu ya. Menulis surat ini untuk menguatkan iman ya. Itu ya, iman dari menulis surat ini untuk menguatkan iman dan mendorong mereka untuk terus kita penderitaan dan tetap menghadapi Kristus dalam setiap aspek kehidupan, termasuk saat menghadapi ketidakadilan. Kristus disebut sebagai peladan penderitaan. Pengikut Yesus mana dia berubah dengan berkata, ia sendiri telah memikul besar kita di dalam tubuhnya dari salib, supaya kita yang berbuat dari dosa hidup untuk kebenaran, oleh karena dia telah disembuhkan. Kristus meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa, tidak membalas ketika kita, dan segala kepada Allah yang ada. Maka memberi hidup dan memberi kesembuhan bagi manusia. Nah, sikap Yesus kira-kira seperti kasarnya ketika kebencian dan ketidakadilan hadir dengan maraknya yang menjadi kenyataan setiap hari. Maka mari kita meneladani sikap Yesus. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada ayat 23 firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bapak Ibu, dalam dunia sekarang, orang cenderung membalas dendam ya tentunya. Menyerang balik atau membalas, menyindir di media sosial. Teladan yang Yesus lakukan adalah menguasai diri dengan tidak membalas, tetap mengasihi dalam kerendahan hati. Yang kedua, Yesus menyerahkan penghakiman kepada Allah. Ayat 23b, firman Tuhan berkata, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di tengah dunia yang suka membela diri dan haus pembenaran diri atau pribadi, Yesus justru percaya kepada keadilan Allah. Nah, kita tidak perlu membuktikan diri bagi mereka yang membenci. Kita hanya perlu menyerahkan kepada Tuhan yang adil. Meneladani sikap Yesus yang ketiga, Yesus memberi hidup. Ayat 24, firman Tuhan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilur kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai
penyembuh luka, dan pembawa terang di tengah dunia yang penuh luka batin, penuh dengan keegoisan. Teladan bukan berbicara tentang kuatnya kita mempertahankan hak-hak, tetapi kemampuan melepaskan hak untuk kepentingan orang lain. Hidup bagi kebenaran bukan pada kemampuan. Saya ulangi, hidup bagi kebenaran bukan pada kemampuan mempertahankan hak dan ego. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia sekarang mengajarkan untuk jangan mau direndahkan, ya, utamakan dirimu, dan balas dengan setimpal. Inilah yang sedang diajarkan oleh dunia saat ini. Tetapi Yesus mengajarkan kebalikan, Bapak Ibu. Hadapi penderitaan dengan kasih dan percayakan penghakiman kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bersediakah kita melakukannya? Hidup benar tidak selalu membuat kita terhindar dari penderitaan. Bahkan terkadang justru karena kita hidup benar, kita mengalami yang namanya tekanan, mungkin penolakan, atau ejekan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Nah, pertanyaannya, masih relevankah teladan Yesus saat ini? Masih relevankah teladan Yesus ini? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, ya, kita jawab masing-masing. Tapi kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya, tentu dengan pasti, dengan tegas, saya menjawab masih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Petrus pasal 2 dengan perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Mari kita terus menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita di dunia yang saat ini begitu, kalau saya katakan ini, begitu mengerikan, ya Pak Ibu. Itu tadi dikatakan dunia yang mengajarkan jangan mau direndahkan, utamakan dirimu, balas dengan setimpal. Ya, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih. Demikian firman Tuhan pagi ini, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat teladan yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam keluarga kami, seperti di dalam surgamu. Bapa, pada pagi hari ini kami bersepakat hati Tuhan Yesus Kristus berdoa Tuhan untuk kasus bullying yang masih terus terjadi Tuhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia Tuhan. Terlebih di antara generasi muda ini ya Allah Bapa. Dan dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus kepada teman atau orang lain yang dianggap kurang kekuasaan dalam komunitas. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk para orang tua, para pendidik yang di sekolah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, masyarakat punya sikap benar Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada orang tua, para pendidik juga Tuhan Yesus. Terlebih kepada anak-anak Tuhan Yesus Kristus.
agar mereka mempunyai sikap yang benar, sikap yang mengasihi Tuhan, adil, sehat, sehingga anak-anak Tuhan yang diasuh juga Tuhan punya toleransi Tuhan, sikap demokratis dan memahami hak kewajiban yang baik. Pendidikan budi pekerti dan Pancasila harus dikembalikan, diajarkan untuk membendung dampak negatif game online dan media sosial tentang berbagai kekerasan. Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, belas kasihan-Mu ya Allah Bapa, terutama Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan shalom damai sejahtera-Mu untuk anak-anak yang ada di Indonesia Tuhan. Jauhkan anak-anak di Indonesia ini Tuhan dari setiap intimidasi iblis, baik dari games atau dari apapun media sosial Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca Tuhan yang saat ini sering terjadi di Indonesia Tuhan. Waspada dengan cuaca panas karena beberapa serangga dan hewan rep berkembang biak lebih cepat dari biasanya. Kami berdoa ya Allah Bapa untuk masyarakat agar memperhatikan kebersihan lingkungan mereka Tuhan. Membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengerukan di daerah rawa. Kami juga berdoa ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bencana alam akibat cuaca ekstrim Tuhan di banyak wilayah Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Shalom damai sejahtera-Mu turun untuk Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari setiap pulau-pulau. Dari setiap tempat-tempat terpencil juga ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan turun untuk Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Terjadilah sesuai dengan kedaulatan-Mu Allah Bapa. Haleluya. Ya Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh kerendahan, mengakui kebesaran dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini bagi bangsa Indonesia. Namun kami juga menyadari tantangan besar yang sedang dihadapi bangsa kami. Hutang pemerintah yang mencapai 9.138 triliun dan penurunan cadangan devisa yang menjadi 148,7 miliar US dollar menjadi perhatian serius kami. Kami tahu dunia keuangan global penuh dengan ketidakpastian dan rakyat kecil seringkali menjadi pihak yang paling rentan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohonkan berkat dan hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, Presiden, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan seluruh pengelola kebijakan fiskal dan moneter. Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan, keberanian untuk melawan korupsi, dan kebijaksanaan dalam mengelola utang, serta cadangan devisa, demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jauhkanlah mereka dari segala keputusan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kami juga berdoa agar Engkau memberikan mereka kemampuan untuk melihat jauh ke depan, merencanakan dengan matang, dan bertindak dengan tepat demi kepentingan bangsa dan negara. Kiranya setiap kebijakan yang diambil dapat membawa berkat dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu ya Tuhan, kami juga ingin berdoa khusus untuk konferensi doa GDM yang akan segera dilaksanakan. Kami memohon agar Engkau menyertai dan memberkati setiap persiapan dan pelaksanaan acara ini. Cukupkanlah semua keperluan panitia dan biarlah konferensi ini melahirkan gelombang kesatuan gereja yang merupakan kunci kebangkitan bangsa. Kami percaya di mana ada kasih dan doa bersama, di sanalah Engkau memerintahkan berkat-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus menuntun dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan jadikanlah bangsa kami menjadi bangsa yang besar dan mulia di mata-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Pak John, silakan Pak, ada sesuatu yang mau disampaikan. Shalom Pak Gandhi. Terima kasih. Saya cuman
mau bersaksi sedikit ya. Saya itu udah 2 minggu ini sebenarnya kurang sehat ya. Nggak tahu kena virus apa ini, kena virus flu katanya yang berkepanjangan. Batuknya hilang-hilang timbul, suaranya bisa tiba-tiba hilang, serak gitu. Tadi pagi saya pikir saya sudah nggak bisa bersuara karena tadi malam suara saya tiba-tiba serak sekali. Saya chat, saya bangun belum tes suara, saya chat Pak Wid, saya bilang Pak Wid eh, bisa backup saya. Ternyata Pak Wid eh, lagi pergi menjemput istri. Nah, terus ya udah saya nyalakan air hangat, saya minum air hangat pakai tolak angin, saya berdoa sebentar sambil nunggu laptop saya nyala. Begitu saya nyanyi, ternyata suara saya nggak serak gitu. Tapi kerongkongan saya masih gatel gitu. Masih seperti mau batuk ya. Eh, nggak tahu nih kena kena virus apa gitu. Kemarin juga beberapa kali saya temenin anak saya ke daerah Blok M, ya. Saya coba pulang pakai busway, ternyata di busway itu penuh sekali. Jadi belajar untuk berdiri ya. Saya berdiri dari Blok M sampai ke Alam Sutra. Nah, itu begitu turun dari busway saya muntah. Faktor umur ya. Umur tidak bisa bohong. Jadi sudah kepala 6 nih harus tahu diri gitu. Kadang-kadang masih merasa sehat di bus, melihat orang yang tampangnya lebih tua, saya bahkan berdiri gitu, mengalah untuk orang yang tampangnya lebih tua, tapi belum tentu umurnya lebih tua dari saya gitu. Tetapi tiba-tiba Satpam suruh saya duduk, eh, dia bilang Pak, yang lansia jangan berdiri duduk. Saya baru sadar, oh saya lansia ya. Jadi satu sisi bahagia dikasih duduk, anak muda mengalah, disuruh Satpamnya mengalah. Tapi satu sisi kita diingatkan bahwa kita sudah lansia. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini saya mau bersaksi tentang keajaiban terjadi pada minggu ini. Saya cuma iseng-iseng bicara sama eh, teman saya, ya, sepelayanan di CC, saya cuma bilang, Pak, ini kursi roda di CC ini sudah banyak yang goyang-goyang. Sudah saya perbaiki, sudah saya coba pakai kunci L, dikenceng-kencengin, udah nggak bisa. Banyak bautnya dol. Dikencengin makin dol, dikencengin bukan makin kenceng tapi makin goyang. Teman saya ini tanya, ini sudah berapa lama? Saya bilang, semenjak 2011 saya di sini sudah ada. Berarti jangan-jangan sudah lama sekali. Kalau dari 2010 sampai sekarang sudah 15 tahun, mungkin bisa lebih, mungkin bisa 17 tahun. Jadi ya wajarlah. Kalau anak kecil yang lahir pada waktu itu sekarang sudah sweet 17 atau sudah tamat SMA kan gitu kan. Nah, ini sudah waktunya ganti. Tapi saya tidak berani minta sama gereja untuk ganti karena gereja bebannya berat sekali. Saya tahu setiap bulan tuh gereja kita itu hampir dikatakan eh, minus ya, eh, besar sekali. Besar. Eh, Kayak kita berdoa terus ya, jangan pikir
gereja gede, enak, jangan cuma enaknya aja. Makanya kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya cuma iseng ngomong begitu, teman saya, Pak, gimana kalau kita coba usulin untuk ganti yang baru pada teman-teman kita sendiri, katanya gitu. Saya bilang, iya silahkan. Kemarin sore terkumpullah sanggup kita beli 6 unit ya kursi roda yang baru. Dikirim target sih 10, baru 6 yang terjadi. Nah, saya nggak tahu, mungkin 4 dikasih kesempatan PDP untuk menabur kali. Tapi saya nggak mengatakan siapa tahu, tapi saya tahu Tuhan pasti memberkati tangan-tangan kita untuk memberi. Ya, asal ada kemauan. Nah, saya cuma ada kemauan untuk berbicara, mukjizat terjadi. Sudah terpenuhi 6 unit, kurang 4 unit lagi. Saya percaya tidak lebih dari bulan ini 4 unit lagi pasti tercapai ya. Jadi saya pun jadi semangat kalau nanti hari Minggu mendorong kursi roda yang baru ya. Ada Tante Tuti nggak di sini? Oh, hari ini nggak ada ya. Biasa Tante Tuti tidak mau naik kursi roda, tapi saya paksa naik kursi roda. Kalau saya yang dorong, Tante Tuti mau. Jadi minggu ini bisa pakai kursi roda yang baru ya. Saya percaya yang baru lebih enak, tidak bunyi. Kalau yang lama bunyi, suka bunyi tit 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 gitu. Kayak ada musiknya gitu ya. Kadang-kadang ada suara tajamnya, ada suara bassnya, ada kadang-kadang tit ngok gitu. Ya, ada kasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi mesti minta sama Tuhan. Ya, kalau kita berani bersuara minta, pasti mujizat terjadi. Pasti Tuhan kirim orang-orang yang punya hati. Kadang-kadang kita terlalu gengsi, tidak mau bicara. Sehingga kita tunggu-tunggu, ya uang tidak jatuh dari langit. Uang pasti datang daripada orang yang diutus oleh Tuhan. Tapi kita harus bicara, kalau enggak orang enggak tahu. Demikian kesaksian saya pada pagi hari ini, supaya kita semua yang masih bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, kalau masih ada berkat sedikit, sisihkanlah untuk gereja kita. Ini kalau berdua nih, Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gandhi. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Pak Ici sebagai tim rekrutmen, catat ya Pak, kursi roda, orang yang duduk kursi roda ternyata dipaksa Pak John untuk duduk. Makanya sekarang ini kursi roda makin banyak. Ya, oke. Baik. Ya memang puji Tuhan ya, Pak John pegang kursi roda dan banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan ya. Ya kita doakan terus semua pelayanan dimanapun ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, kita akan tutup doa bagi kita ya. Kita akan doa berkat. Silakan Pastor Darius. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pertemuan pagi ini Tuhan, baik melalui worship maupun firman, bahkan kesaksian dari Bapak John boleh menguatkan kami untuk tetap maju di dalam Tuhan sampai waktu Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah penyertaan-Mu itu jadi bagian kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mata hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami melepaskan berkat bagi yang melayani pagi ini maupun yang dilayani, sama-sama diberkati. Oleh sebab itu kami mengarahkan mata hati kami angkat tangan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan, dan terimalah
Pagi hari ini sampai Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Pak Sadarius. Terima kasih Pak John, Ibu Lisa. Pendoa, Makasih. pendoa. Kalian ada di mana ini? Mana ini? Luar biasa. Halo. Halo. Memberkati. Mertua. Orang tua. Orang tua. Ya, lirik. Oke. Oke, Bu Lena silakan ya foto. Makasih Bu Lena. Udah foto? Pakaian Li aja tolong Pak, pakaian Li aja. Oke. Ya, foto ya. Lebar. Oke. Nah dulu belum, satu lagi mau difoto dulu. Satu lagi apa? Alis dulu. Lebar ya. Makasih buat firman-Nya. Kasih Pak Kianli. Terima kasih. Dadah. Tuhan memberkati.